Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang solih-solihah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada kesempatan kali ini materi kita adalah zikir dan doa setelah sholat. Sedangkan submateri kita yaitu arti zikir dan doa setelah sholat. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, juga memberikan kemudahan untuk memahami materi-materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran untuk materi kita pada kesempatan kali ini adalah setelah kalian memperhatikan, menyimak dan mengamati video berikut ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama, menerima makna zikir dan doa setelah sholat sebagai wujud berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap rendah hati dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan arti zikir dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan arti doa dengan benar. Kemudian yang kelima, kalian dapat menjelaskan arti zikir dengan benar. Yang keenam, kalian dapat menjelaskan arti doa dengan benar. Yang ketujuh, kalian dapat menjelaskan manfaat zikir setelah sholat dengan benar. Dan yang kedelapan, kalian dapat menjelaskan manfaat doa setelah sholat dengan benar. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi arti zikir dan doa setelah sholat. Yang pertama, tentang arti zikir. Zikir sebenarnya secara bahasa artinya ingat. Zikir artinya mengingat Allah. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas anak-anak, zikir di sini tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita berzikir, maka diri kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak sekalian, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan ketika kita dalam keadaan baik senang maupun dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Senang ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kita harus ingat kepada Allah. Sedih ketika kita mendapatkan satu musibah atau bencana atau sesuatu yang tidak mengenakkan, kita tetap ingat kepada Allah. Ketika kita dalam keadaan senang ingat kepada Allah, itu artinya kita bisa bersyukur kepada Allah. Ketika kita sedih dan bisa mengingat Allah, artinya kita punya tempat untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan saat kita sedang berdiri, saat kita sedang duduk, saat kita sedang berbaring. Zikir merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Jadi anak-anak sekalian, dalam ayat ini kita diperintahkan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian anak-anak sekalian, tentang manfaat zikir, bahwa manfaat zikir yaitu membuat hati menjadi tenang atau tentram. Jadi kalau orang yang banyak berzikir itu
hatinya cenderung menjadi tenang atau tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd yaitu surat ke-13 ayat ke-28. Anak-anak, karena begitu pentingnya zikir atau mengingat Allah, maka setelah selesai sholat kita harus membiasakan melakukan zikir. Baik setelah sholat subuh, setelah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib maupun setelah sholat isya. Kemudian anak-anak, yang kedua yaitu arti doa. Doa artinya memohon sesuatu. Jadi orang berdoa itu sebenarnya sedang memohon sesuatu, meminta sesuatu kepada Allah. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Jadi ketika kita berdoa itu dengan cara merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Ya, merendahkan hati, kemudian kita rendahkan suara kita, hati kita dalam berdoa. Anak-anak, dari pengertian di atas, berdoa dilakukan dengan cara merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi dalam ayat ini anak-anak sekalian, tata cara atau etika kita berdoa yaitu dengan merendahkan hati dan suara yang lembut. Doa itu tidak boleh cepat-cepat. Doa itu dilaksanakan atau dilakukan dengan suara yang lembut. Ya, karena kita sedang meminta, kita sedang memohon. Ya. Jadi merendahkan hati dan dengan suara yang lembut. Anak-anak, berdoa adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Berdasarkan ayat tersebut, maka manfaat dari doa adalah salah satunya yaitu menjadikan harapan dan permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, karena begitu pentingnya doa bagi kita semua, maka setelah selesai sholat kita harus membiasakan diri untuk melakukan doa. Baik setelah sholat subuh, setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, maupun setelah sholat isya. Nah, dari serangkaian materi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, rangkumannya sebagai berikut. Yang pertama, zikir artinya mengingat Allah. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dapat dilakukan dengan berdiri, duduk, atau berbaring. Manfaat zikir yaitu membuat hati menjadi tentram. Kemudian, doa artinya memohon sesuatu. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Berdoa adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manfaat dari doa yaitu menjadikan harapan dan permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita selalu biasakan zikir dan doa setelah sholat anak-anak sekalian ya. Baik anak-anak,
untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi yang disampaikan oleh Pak Guru tentang arti zikir dan doa setelah sholat, maka silahkan kalian mengerjakan soal-soal penilaian harian berikut ini. Silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Jawablah soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1, jelaskan pengertian zikir. Nomor 2, jelaskan pengertian doa. Nomor 3, mengapa kita harus berzikir? Yang keempat, mengapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kelima, bagaimana jika kita tidak mau berzikir dan berdoa? Silahkan kalian jawab di buku tulis kalian masing-masing, kemudian hasilnya dikirimkan ke guru agama kalian. Baiklah anak-anak sekalian, karena materi kita sudah selesai, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penyampaian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.